Siapa kalian? Kenapa kalian bisa masuk ke sini? Bella masih berusaha mempertahankan keberanian di tengah carut-marut keadaan yang mulai tak bisa dikendalikan. Dia teramat sadar kehadiran orang-orang di depannya adalah sebuah ancaman serius bagi dirinya dan Sania. Sania dan dirinya berpelukan saling menguatkan. Bisa Bella rasakan tubuh wanita itu gemetar ketakutan. Jangan berani berbuat macam-macam, atau kalian tidak akan tahu apa yang bisa terjadi pada kalian. Bella mengarahkan tatapannya lurus pada Ares. Ares tertawa dengan suara keras. Dia melirik Bella, lalu memperhatikan wajah wanita hamil itu dengan seksama. Tangannya terangkat mengusap dagunya yang berjambang halus, sementara matanya menyipit dan bergerak lincah memperhatikan tubuh wanita itu dari ujung kaki hingga ke atas kepalanya. Cantik juga kamu, usiamu masih muda, tapi sayang, kenapa kau sudah hamil? Kau seusia dengan Sania bukan? Perhatian Ares kini terpusat pada perut Bella yang sudah menggembung. Bella mengatupkan bibirnya menahan kesal, pertanyaan yang sangat tidak sopan dan bermoral. Bukan urusanmu, sialan. Sinis Bella dengan gigi yang bergemelatuk menahan amarah. Ares mencebikkan bibir, kemudian menggerakkan tangannya dengan sekali jentikan. Cukup dengan satu kalimat yang keluar dari mulutnya, sudah mampu menginstruksikan orang-orang di belakangnya. Tangkap keduanya, bawa mereka ke mobil kita. Bella dan Sania berusaha untuk melawan, tapi semua berakhir sia-sia. Darren mendaratkan tubuh di atas sofa mewah yang ada di sebuah ruangan ber-AC. Tangannya melonggarkan dasi dengan tergesa, mengurai ikatan yang dirasa mencekik. Sejak di jalan, entah kenapa Darren merasa perasaannya tidak tenang. Hatinya resah tanpa sebab yang jelas. Melepaskan helaan napas panjang, Darren akhirnya berusaha untuk fokus pada berkas-berkas yang ada di depannya. Geralt mulai sibuk menjelaskan rincian mengenai isi kerjasama kali ini. Darren mendengarkan dengan wajah serius. Beberapa kali anggukan diberikan sebagai respons setiap pernyataan Geralt. Keduanya masih belum mencapai kesepakatan. Geralt memberikan map hijau di tangannya. Rincian kontrak lebih jelas ada di dalam sana. Bacalah, aku akan menunggu keputusan akhir darimu, Darren. Darren mengangguk, tangannya hendak membalik sampul map namun tertahan saat mendengar suara pintu ruangan yang tiba-tiba dibuka. Tuan. Kedatangan Damian dengan wajah tegang ke ruangannya memaksanya menyerongkan tubuh. Laki-laki itu izin sebentar pergi keluar ruangan untuk menerima telepon. Dan saat kembali, dia sudah dalam keadaan panik. Geralt yang duduk berseberangan dengan Darren ikut teralih perhatiannya ke arah Damian. Geralt menyipitkan mata saat ia mampu menangkap sesuatu yang tidak beres di wajah itu. Damian, what's wrong? Darren akhirnya bertanya setelah rasa penasaran di dadanya semakin menggebu. CCTV di rumah tempat Nona Bella dan Sania tinggal tiba-tiba hilang akses, Tuan. Ada yang sengaja mematikannya. Saya berusaha menelepon para bawahan kita, tapi tak ada satupun dari mereka yang mengangkat. Alis Darren mengkerut, diikuti gestur tubuh yang mendadak tegang. Darren meletakkan kembali map yang sedang dipegangnya lalu berdiri cepat menghampiri Damian. Maksudmu apa? Bella baik-baik saja, kan? Tadi kamu menerima telepon dari siapa? Sylvester, mantan pemilik rumah yang Tuan beli, kebetulan datang untuk mengambil barangnya yang masih tertinggal, dan saat dia melihat keadaan di rumah, katanya, Damian menjeda ucapan dengan mengusap wajah gusar. Katanya apa, Dam? Katakan. Darren menarik kerah baju Damian sampai laki-laki itu tertarik ke depannya. Damian menggeleng sambil menjawab dengan muka lesu. Para anak buah kita sudah dilumpuhkan oleh seseorang. Terjadi penyerangan di sana dan Nona Bella juga Sania tidak ditemukan di rumah itu. Darren menganga, tubuhnya semakin menegang dengan mata yang melebar syok. Kau tidak sedang bergurau, kan, Dam? Damian menggeleng. Kita harus pergi sekarang, Tuan. Darren mengangguk setuju. Di tengah kepanikannya,
Gerald tiba-tiba berdiri dan menarik bahunya dari belakang. Tunggu, Dude. Darren kembali berbalik dan menatap Gerald yang sudah berdiri menjulang di belakang tubuhnya. Pria keturunan asli Spanyol itu sudah mendengar semuanya dengan jelas. Darren pikir Gerald mungkin akan protes karena ia harus meninggalkan meeting ini secara sepihak. Maaf soal meeting ini, Gerald, tapi istriku. Gerald langsung menyela ucapan Darren dengan menepuk pelan bahu laki-laki itu. Tidak, kamu salah paham. Aku bukan ingin membicarakan soal meeting, tapi aku punya penawaran untukmu. Aku mungkin bisa membantu masalahmu jika kamu mengizinkan. Gerald menatap Darren dan Damian bergantian. Wajah kedua pria itu masih terlihat sangat tegang. Membantuku? Darren bertanya ragu. Gerald mengangguk. Darren bukan orang asing baginya. Dia sudah pernah melakukan kerja sama dengan perusahaan Darren sebanyak 2 kali. Ini kali ketiga. Dan mereka memang jarang bertemu di tahun ini, tapi hubungan Gerald dan pengusaha itu bisa dibilang berjalan lancar, mereka masih sering bertukar kabar lewat sambungan telepon. Gerald tidak menganggap Darren sebagai orang asing. Ini bukan negaramu, Darren, pasti kesulitan jika mendapat masalah di negara orang. Katakan padaku apa yang sedang kau hadapi. Sepertinya cukup serius. Gerald menebak lewat wajah Darren dan Damian yang kelihatan sangat kalut. Darren melirik Damian mengangguk memberi pendapatnya. Keadaan mereka sedang terpepet, dan menerima tawaran Gerald membuka peluang lebih besar untuk menyelamatkan Bella dan Shania yang tiba-tiba menghilang. Setelah memikirkan semuanya dengan matang, Darren akhirnya menceritakan semua hal yang baru saja menimpanya pada rekan bisnisnya itu. Kalian mencurigai seseorang. Darren mengangguk. Lalu menyebutkan satu nama yang sejak awal sudah ia curigai berada di balik semua kekacauan ini. Mata Gerald sempat melebar syok. Ares Giovanni bukan nama asing di telinganya. Kau sedang berurusan dengan manusia licik, Darren, ujar Gerald. Darren menghela napas kasar. Aku sudah tahu siapa Ares sebenarnya. Semua orang-orangku jelas kalah jumlah, yang ikut bersamaku di sini tidak banyak. Sedangkan ini masih wilayah kekuasaannya. Gerald terdiam, tampak wajahnya sedang menimbang. Aku akan membantumu, sambungnya kemudian. Darren menatap tak percaya. Setelah kau tahu lawanku Ares, kau masih mau membantuku? Gerald mengangguk tanpa keraguan. Lagi pula sudah lama dia tidak menggunakan keahliannya menembak. Gerald melirik Damian, kemudian langsung meminta laki-laki itu untuk segera mempersiapkan mobil. Gerald menepuk bahu Darren, lalu langsung mendahului langkah ke arah pintu. Ayo, jangan membuang waktu, wanitamu sedang dalam bahaya. Hal pertama yang kedua wanita itu temukan adalah gelap. Penutup mata dibuka, tercium bau tanah basah di sekitar mereka. Di mana ini? Shania mengendarkan pandangan ke sekeliling. Namun sial, dia sama sekali tak bisa melihat apapun karena di ruangan itu tidak ada cahaya sama sekali. Kedua bayangan pengawal berbadan besar di depan mereka malah tertawa mengejek melihat ketidakberdayaan Bella dan Shania. Penjara, anggap saja ini penjara. Salah seorang dari mereka akhirnya menyahut. Bella mengadu saat perutnya tiba-tiba terasa kram. Dia duduk dengan tangan yang diikat ke belakang. Bella, kenapa? Shania menatap Bella cemas. Bella membasahi bibir saat rasa kram itu semakin menyiksa. Perutku tiba-tiba sakit, San. Panggilkan dokter ke sini, aku mohon pada kalian. Shania beralih menatap kedua pria yang masih berdiri di depannya. Dokter, kau pikir kau sedang di mana? Hah? Rumah sakit. Sentak salah satu di antara dua pria itu. Shania menggerakkan tubuhnya, memberanikan diri mendekati kedua laki-laki itu. Dia sedang hamil, tidakkah kalian punya nurani sedikit saja? Beritahu Tuan Ares, aku siap melakukan apapun asalkan dia mau membebaskan temanku. Bella yang mendengarnya kontan langsung menggeleng cepat. Shania, jangan berkata sembarangan,
Kita akan keluar sama-sama dari sini. Hoho ladies, ada apa ini? Kenapa kalian berisik sekali? Ares berjalan pincang dari luar ruangan. Dia mendekat dan ikut membungkukkan tubuhnya di depan Sania. Apa yang kau katakan tadi, San? Apa aku tidak salah dengar? Ares bertanya dengan menarik dagu Sania ke atas. Sania menatapnya dengan bibir yang mengatup menahan marah. Aku akan menuruti semua keinginanmu, asal lepaskan wanita di belakangku itu. Bella langsung berteriak menyela. Tidak, jangan dengarkan dia. Haha stop, kalian membuatku pusing saja. Ares kembali berdiri dengan angkuh di depan Sania. Sebenarnya memang bukan Bella target utamanya, melainkan Sania dan Damian. Kedua orang itu sudah melukai harga dirinya saat Ares dikalahkan di kelab. Kau tahu, San, peluru harus dibalas peluru. Ares menunjuk pahanya yang luka karena tembakan Damian waktu itu. Sebelum dia membalas laki-laki itu, dia akan memberi Sania lebih dulu pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan wanita itu. Angkat dia dan langsung bawa ke kamar atas. Tita Ares pada kedua anak buahnya. Suara laki-laki itu sudah berubah berat. Wajah Bella mengadah panik ketika kedua orang pria yang sejak tadi ada di samping Ares tiba-tiba menarik tubuh Sania bangkit dari posisinya. Mereka membawa Sania pergi dan sebelum pintu di depan Bella ditutup, Bella sempat mendengar teriakan Sania yang menjerit kesakitan entah karena apa. Damian sengaja memarkirkan mobilnya jauh dari titik tujuan awal. Apa Tuan Geral yakin ini tempatnya? Damian melirik ke kaca spion tengah demi bisa melihat wajah Geral yang duduk di jok belakang. Geral hanya menarik sedikit sudut bibir kanannya, melengkung ke atas membentuk seringai tipis. Setelah membetulkan jas hitamnya, ia lantas keluar dari mobil, mendahului Damian dan Darren. Come on, Dude. Orang-orangku tidak pernah melakukan kesalahan dalam melacak sesuatu, informasi mereka pasti valid, aku yang menjamin, ujar Geral pada Darren dan Damian yang tak lama ikut turun juga dari kendaraan. Mereka bertiga akhirnya masuk dalam sebuah jalan setapak bertanah merah yang di mana sisi kiri dan kanannya terdapat banyak pepohonan besar dan semak belukar yang menjulang tinggi. Darren berjalan bersisihan dengan Geral sementara Damian membantu mengawasi keadaan di belakang keduanya. Lurus, di ujung jalan ini kamu akan menemui bangunan asrama sekolah yang sudah lama terbengkalai, tutur Geral, sempat-sempatnya ia menyalakan rokok di tengah perjalanan penuh ketegangan ini. Darren masih tak bersuara, pikirannya saat ini masih dipenuhi dengan rasa khawatir mengenai kondisi wanitanya. Bella sedang hamil tua, dia tidak bisa membayangkan betapa ketakutannya wanita itu sekarang. Tangannya terkepal dan rahangnya tiba-tiba mengetat karena rasa marah yang tiba-tiba berkumpul di ubun-ubun. Jika dia sampai berani menyentuh Bella, aku tidak akan pernah memaafkan laki-laki itu. Desis Darren penuh tekanan. Geral tertawa tanpa suara, melihat Darren begitu kesal. Ia sadar, sepertinya wanita yang disandera Ares adalah seseorang yang memiliki kedudukan penting dalam hidup pria di sampingnya. Tak perlu cemas, aku sudah dapatkan orang-orangku untuk mengepung tempat ini. Ayo kita lewat jalan belakang. Geral masih memimpin di depan karena dialah memang orang satu-satunya yang tahu seluk-beluk wilayah yang mereka pijaki sekarang. Di sini. Apa kamu tidak salah, Geral? Darren menyibak dedaunan yang menutup seluruh wajahnya. Mereka sedang bersembunyi di belakang semak belukar, jongkok dan memperhatikan keadaan bangunan berlantai 4 di depan mereka. Tidak, memang disinilah markas Ares, jangan terkecoh dengan bentuk luar bangunan ini, jawab Geral. Damian ikut mengendarkan pandangannya luas, menyusuri setiap detail tempat yang masih saja berdiri gagah meski penampilan di luar bangunannya memang sudah usang dimakan waktu. Bahkan tanaman menjalar tumbuh subur di setiap sisi temboknya. Tempat ini kosong, Tuan, tambah Damian menarik kesimpulan sendiri. Geral tertawa tanpa suara lagi, ia menepuk bahu Damian pelan.
Sudah aku bilang tadi, jangan terkecoh. Kalian membawa pegangan. Geralt mengeluarkan sebuah pistol dari saku jasnya. Damian mengangguk kemudian melirik Darren di sebelahnya. Laki-laki itu juga mengangguk tanpa membalas tatapan Damian. Ia masih sibuk memperhatikan setiap jendela gelap di bangunan asrama. Jika benar ini markas Ares, bukankah artinya Bella ada di dalam sana, tapi di mana? Semua ruangan di tempat itu tampak gelap dan tak berpenghuni. Ayo kita masuk, anak buahku sudah menemukan pintu di salah satu sisi bangunan, sahut Geralt akhirnya. Laki-laki yang sedang jongkok itu lantas berdiri. Sebelum pergi dari tempat itu, ia sempat membuang puntung rokoknya yang masih tersisa setengah, membuangnya ke atas tanah, lalu menginjak ujung yang masih menyala dengan pentopel mewahnya. Darren masih terlihat ragu, namun hanya Geralt harapan satu-satunya. Negara ini bukan wilayahnya, dia tidak punya banyak informasi tentang Ares selain dari laki-laki ini. Terlebih ada satu lagi kendala besar, yakni Darren tidak membawa banyak pasukan saat ia berangkat ke Spanyol. Jangan membuang waktumu untuk berpikir lagi, Darren, setiap detik yang terlewat sangat berharga untuk kedua wanita itu. Geralt memberi instruksi pada kedua pria yang masih berdiri di belakangnya untuk segera menyusulnya pergi. Tidak banyak waktu, karena bermain dengan Ares itu artinya mereka harus pandai memanfaatkan waktu. Damian menepuk pundak Darren, lalu berjalan cepat mendahului posisi laki-laki itu. Kita tidak akan tahu sebelum mencoba masuk, ayo, Tuan. Nona Bella dan ketiga twins menunggu Anda di dalam. Perkataan Damian memupuk kembali semangat di dada Darren. Laki-laki itu melonggarkan dasinya yang terasa membelit kencang bagian leher, kemudian dengan langkah pasti ia pun langsung menyusul Geralt dan Damian yang sudah lebih dulu masuk ke dalam bangunan terbengkalai di depannya. Tanpa kesulitan karena dibantu orang Geralt, mereka pun akhirnya bisa masuk melalui pintu rahasia di sisi barat gedung. Berjalan semakin jauh ke dalam, ketiganya disuguhkan dengan pemandangan sebuah ruangan luas. Terdapat banyak lukisan Eropa yang dipajang di setiap sisi tembok. Darren mengendarkan pandangan, lalu berhenti saat menemukan ada tangga melingkar yang membawa ke lantai 2. Apa mereka ada di atas? Tanya Darren sambil mendongakkan wajahnya ke arah lantai 2. Entah, tapi harus kita telusuri setiap ruangan, sahut Geralt. Damian ikut mendekati Darren lalu berucap memberi saran. Bagaimana kalau kita berpencar saja, Tuan? Ruangan di sini terlalu banyak dan luas, akan memakan waktu jika kita mencarinya sama-sama. Darren mengangguk setuju, begitu pun dengan Geralt yang sama sekali tak keberatan. Damian, kau cari Ares di lantai ketiga, aku akan ke lantai kedua, dan kau, Darren, telusuri lantai di sini. Aku akan memberitahumu satu hal, di sini ada ruang tersembunyi, bisa jadi ruang bawah tanah yang tak diketahui. Aku paham. Hal seperti ini tentu bukan sesuatu yang asing untuk Darren. Saat Amora diculik dulu oleh musuh bisnisnya, Darren pernah dihadapkan pada situasi seperti ini. Penyekapan, ruang bawah tanah. Semua sudah menjadi bagian dari kehidupan seorang Darren. Tanpa berniat membuang waktu yang tersisa, ketiga laki-laki itu akhirnya berpencar pada tempat masing-masing yang sudah disepakati. Darren mulai menyusuri lorong panjang dan gelap di depannya. Ia berjalan mengangkat kaki lebih hati-hati dari biasanya, berusaha menyamarkan suara derap langkahnya sendiri. Darren mengawasi sekitar dengan ekor matanya yang kembali difungsikan setajam tatapan elang. Ketika ia hampir mencapai ujung lorong, telinga Darren tiba-tiba menangkap suara derap langkah lain di depannya. Darren panik, dia melirik sisi tembok yang sedikit menonjol dari yang lain, dengan merapatkan tubuhnya serapat mungkin ke dinding. Darren bersembunyi dengan posisi tegap dan bersiap. Apa yang akan kita lakukan pada wanita hamil itu? Dua orang pria keluar dari sebuah pintu, mereka berjalan ke arah lorong lain yang berlawanan dengan tempat Darren sedang bersembunyi. Darren memasang telinganya,
berusaha menangkap percakapan dari kedua orang yang semakin menjauh itu. Entahlah, mungkin Tuan Ares sebentar lagi akan mengirimnya ke surga, atau bisa jadi dia akan asteris terdengar tawa keduanya menggema di lorong yang sepi. Ah, ya. Ku perhatikan wanita hamil itu memang sangat cantik, tidak mungkin Tuan Ares membiarkannya begitu saja. Darren langsung menegakkan tubuh, wanita hamil. Sudah pasti tidak akan salah, yang sedang dibicarakan kedua orang itu pasti Bella. Darren berusaha menahan letupan emosinya agar ia tak langsung terpancing. Saat ini dia masih butuh kedua orang itu untuk tetap hidup, hanya mereka yang tahu di mana Bella disembunyikan. Saat langkah keduanya menghilang di ujung lorong, Darren langsung melesat membawa langkahnya pergi. Kedua pria itu ternyata masuk ke dalam pintu ruangan lain di ujung lorong yang semakin sempit. Ketika pintu telah tertutup, Darren sempat membaca sekilas tulisan ruangan di atas pintu. Gudang. Darren menarik handle pintu, sedikit celah terbuka ia gunakan untuk mengintip keadaan di dalam sana. Kedua orang pengawal itu menarik sebuah pintu di atas lantai, lalu membukanya dengan mudah. Sesaat Darren sempat terpaku. Ruang bawah tanah asrama ini ternyata ada di gudang ini. Menahan napas yang sudah sepenuhnya berat, Darren akhirnya masuk ke gudang setelah memastikan kedua orang itu turun ke ruangan bawah tanah. Dia menutup handle pintu, lalu langsung menyusul turun menapaki tangga besi berkarat yang ada di dalam pintu kayu yang baru saja dibukanya. Siapa itu? Darren langsung menyembunyikan tubuhnya di tembok saat seorang pria mendengar suara ketukan pantopel di anak tangga terakhirnya. Ada apa? Entah, aku seperti mendengar suara lain di belakang. Hanya perasaanmu mungkin, Joe. Kau sepertinya butuh bersenang-senang sedikit. Kedua penjaga Ares itu masih saja asyik mengobrol. Dari gelagatnya yang aneh, Darren menebak kalau keduanya pasti sedang dalam pengaruh minuman. Kita asteris. Sinting, kau akan jadi sasaran amukan bos. Dia tidak akan tahu kalau kau tidak memberitahu, bodoh. Laki-laki itu mengusap dagu, menatap temannya dengan wajah yang tersirat. Temannya itu akhirnya mengangguk sambil menghela napas panjang. Ya sudah sana, jangan lama-lama, tutup mulutnya kalau dia teriak, nanti bos curiga. Sip. Salah satu di antara dua orang itu akhirnya masuk ke dalam ruangan lain di dalam ruang bawah tanah. Darren yang sejak tadi mendengar percakapan menjijikkan itu tak kuasa menahan letupan emosinya lagi. Dia akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya, satu tarikan pelatuk berhasil menembus tempurung kepala laki-laki di depannya. Belum puas dengan satu musuh yang sudah jatuh, Darren akhirnya langsung menarik handle pintu di depannya. Ketika ia masuk, pemandangan di depannya menyuguhkan sesuatu yang membuat Darren tercekat sangat syok. Bangsat, beraninya kau menyentuh wanitaku. Terusik dengan teriakan Darren, laki-laki itu ikut menoleh kaget, mendapati penyusup masuk ke wilayahnya. Setengah kesadaran yang masih terkumpul di otaknya akhirnya ia gunakan untuk memerintahkan tangannya sendiri mengambil pistol di belakang punggungnya. Tapi sebelum ia berhasil mengambil benda itu, Darren sudah lebih dulu melepaskan tembakannya. Cukup satu peluru yang bersarang di tengah keningnya, membuat laki-laki itu akhirnya tumbang. Tubuh pria itu hampir jatuh ke depan Bella kalau saja Darren tidak segera menarik kerah belakang kemejanya. Darren menyeret jasad itu dan langsung membaringkannya di pojok ruangan. Suara isak Bella terdengar menyayat hati Darren. Laki-laki itu langsung lari dan membungkukkan tubuhnya untuk membawa Bella yang masih ketakutan jatuh ke dalam pelukan hangatnya. Darren mengusap pundak Bella, lalu membantu membuka ikatan yang sejak tadi masih membelit tangan dan mulutnya yang ditutup kain. Aku takut, aku pikir kamu tidak akan mencariku. Bella langsung membalas pelukan Darren dengan isak yang semakin menjadi. Betapa mengerikannya hal yang bisa menimpanya tadi andai Darren tidak datang tepat waktu. Tidak mungkin aku tidak mencari wanita yang sangat berarti bagiku.
Jangan menangis lagi, sayang, everything will be fine, maaf karena sudah meninggalkanmu hari ini. Melihat keadaan Bella yang sangat kalut, Darren mengusap belakang kepala Bella dengan rasa bersalah yang semakin membuncah.